Marilah kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terang kebenaran-Mu menuntun kami ke jalan-Mu. Semoga semua yang mengikuti Engkau menolak apa yang bertentangan dengan Injil, demi kemuliaan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih, tema renungan hari ini adalah jangan lihat orangnya, tapi dengarkan katanya. Tema ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 30. Sahabat yang terkasih, penerimaan terhadap seseorang yang telah mencapai keberhasilan terkadang sulit diterima oleh banyak orang. Apalagi jika orang tersebut sudah dikenal latar belakangnya dengan cukup baik. Perilaku tidak mau menerima semacam ini juga terjadi pada Tuhan Yesus ketika Ia kembali ke Nazaret, kota tempat Ia dibesarkan, meskipun jelas sekali bahwa Dia sangat luar biasa. Bacaan Injil hari ini menyajikan kisah tentang Tuhan Yesus yang kembali ke Nazaret, kota asalnya. Dia tahu bahwa banyak dari mereka telah mendengar tentang mujizat yang Dia lakukan di Kapernaum dan kota-kota sekitarnya. Mereka menantikan kedatangannya kembali dengan harapan bahwa Dia juga akan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang dapat dilihat oleh mata mereka sendiri. Sayangnya, mereka kecewa karena Tuhan Yesus tidak melakukan banyak mujizat di sana. Alasannya, karena kurangnya iman mereka akan kuasa yang dimilikinya, sehingga akhirnya mereka menolak Dia. Tuhan Yesus bereaksi terhadap sikap negatif orang-orang Nazaret dengan berkata, "Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Selanjutnya, Dia mengacu pada kisah-kisah dalam Alkitab tentang bagaimana Allah memberkati dua orang bukan Yahudi, namun menolak banyak orang Yahudi yang berada dalam situasi yang sama. Justru karena orang-orang bukan Yahudi tersebut lebih terbuka kepada para nabi dibandingkan dengan orang-orang Yahudi sendiri. Pertama, Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang janda bukan Yahudi di Sarfat, di Libanon. 1 Raja-Raja, pasal 17, ayat 7 sampai dengan 24. Nabi Elia tinggal bersamanya dan putranya selama 3,5 tahun kekeringan, memberi mereka makan secara ajaib, dan kemudian menghidupkan kembali putranya dari kematian. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Naaman, jenderal militer kafir di Syria, disembuhkan dari penyakit kustanya oleh Nabi Elisa. 2 Raja-Raja, pasal 5, ayat 1 sampai dengan 19, sedangkan penderita kusta lainnya di Israel tidak. Kata-kata Tuhan Yesus ini menyiratkan bahwa, seperti orang-orang di kampung halamannya, orang Israel pada masa lalu tidak dapat menerima mukjizat karena ketidakpercayaan mereka. Pernyataan Tuhan Yesus tentang ketidakpercayaan orang-orang Yahudi dan iman orang-orang non-Yahudi membuat mereka marah. Mereka bergegas menangkap Tuhan Yesus dan melemparkan Dia ke tepi tebing tempat kota mereka dibangun. Namun Tuhan Yesus lolos karena saatnya belum tiba. Sahabat yang terkasih, pada awal pelayanannya, Tuhan Yesus memperjelas misinya, yaitu A. Membawa kabar gembira kepada orang-orang miskin. B.
Mewartakan kebebasan bagi para tawanan dan pemulihan penglihatan bagi orang buta. C. Kebebasan bagi kaum tertindas. D. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini adalah kata-kata penuh kasih sayang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tujuannya adalah memberikan rahmat kepada orang miskin, tawanan, orang buta, orang yang tertindas dan menyatukan kembali umat manusia kepada Bapanya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa perkataan yang penuh kasih karunia ini digenapi saat ini ketika kamu mendengarnya. Hal-hal tersebut dipenuhi hari ini, bukan besok. Namun bahkan ketika Tuhan Yesus berbicara, orang-orang mengangkat alis mereka dan mulai menggerutu. Dari mana dan bagaimana seorang tukang kayu biasa mendapatkan hikmahnya? Biarkan dia menunjukkan kepada kita kuasanya. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang sedang mencemooh dia, maka dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka tentang kurangnya rasa hormat mereka terhadap dia. Lalu mereka menjadi marah dan mencoba mendorong dia ke jurang. Ada 5 pesan penting dari bacaan Injil ini untuk kita hidupi dan kita terapkan dalam kehidupan harian kita, yaitu 1. Kita harus siap menghadapi penolakan dengan keberanian dan optimisme, terutama ketika kita mengalami kepedihan karena penolakan, pengkhianatan, pengabaian, atau pelecehan dari teman, keluarga, atau teman masa kecil kita. 2. Janganlah kita menolak Tuhan dalam hidup kita, seperti yang dilakukan orang-orang di kampung halaman Tuhan Yesus. Apakah kita tidak mau ditolong oleh Tuhan, atau oleh orang lain? Apakah kesombongan kita menghalangi kita untuk mengenali arahan, pertolongan, dan dukungan Tuhan dalam hidup kita, yang datang kepada kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab, melalui ajaran gereja dan melalui nasihat serta teladan orang lain? 3. Kita harus memiliki keberanian kenabian atas keyakinan kita. Bagian ini menantang kita untuk memiliki keberanian atas keyakinan kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi kebencian dan penolakan karena iman kita. 4. Jika kita mengakui bahwa dalam beberapa hal, kita miskin, tertawan, buta, dan tertindas, maka misi Tuhan Yesus adalah untuk kita. Kita membutuhkan Dia untuk membebaskan kita dari dampak dosa yang memisahkan kita dari Bapa di sorga. Oleh karena itu, penting bagi kita mendengarkan Dia untuk memenuhi misinya dalam hidup kita. 5. Masyarakat pada zaman Tuhan Yesus tidak jauh berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Kita juga menolak banyak utusan Tuhan karena prasangka kita. Lebih sering, kita cenderung mendengarkan orang yang tidak kita kenal daripada orang yang kita kenal, seperti saudara atau kerabat kita. Tidak terpikir oleh kita bahwa ada orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberi kita kabar baik tentang keselamatan. Coba belajar mendengarkan setiap orang yang kita jumpai. Mereka juga punya cerita yang indah tentang kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Sahabat yang terkasih, dari keseluruhan renungan ini, kita melihat bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk menyebarkan pesannya. Dia bisa menggunakan kita, teman kita, atau siapa saja yang Dia kehendaki. Maka, marilah kita belajar untuk menerima dan mendengarkan mereka yang diutus Tuhan kepada kita,
meskipun kesalahan, kelemahan, serta rahasia mereka sudah kita ketahui. Bagaimana caranya? Jangan melihat orangnya yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang ia sampaikan. Mengapa? Karena Tuhan sendiri tidak pernah tertarik melihat masa lalu seseorang. Dia lebih tertarik melihat masa depannya yang dimulai dari masa sekarang. Ingatlah, sorga adalah tujuan kita.